Yang lain bikin V80 untuk overland. Pak Yulfikar Akbar ini masih pengen beliau pakai ngantor, jadi harus rapi, karena beliau adalah pejabat juga di salah satu BUMN di Sumatera Selatan sana. Pengen mobil kantornya ini sebenarnya dapat mobil perusahaan, tapi nggak maunya VX80 karena hatinya sudah seneng. Mobil ini juga ceritanya panjang, dibangun bertahap, mulai dari bangun cat, terus dibawa ke Jogja. Awalnya dulu adalah bangun kaki-kakinya kita upgrade pakai Super Pro Tough Dog gitu, terus ban BFG gitu kan. Terus tahap kedua kemarin dapat, memang mesinnya belum pernah overhaul, jadi mesinnya jelek gitu, harus overhaul. Akhirnya habis selesai kita overhaul total kemarin mobil Pak Zul ini, karena udah makan oli. Jadi hati-hati teman-teman kalau sudah punya Land Cruiser 80 series, kalau cuman ngebos aja itu belum makan oli, itu kadang-kadang masih pakai nggak apa-apa. Tapi kalau sudah makan oli, olinya sudah kurang gitu, 1 bulan gitu bisa olinya kurang lebih dari 1 liter, udah mendingan langsung putusin overhauling. Karena apa? Karena jangan sampai kerusakannya lebih parah. Ada beberapa part yang kita beli itu nggak ada, baru nggak ada, copotan susah. Seperti misal crankshaft, misal stang piston, misal cylinder head gitu. Itu beli baru itu harus kirim dari luar gitu loh. Itu sulit dan mahal sekali. Itu kerusakan itu terjadi karena kerusakan awal itu tidak diperhatiin. Akhirnya jadi rusaknya bertambah parah. Contoh nih, paling utama dia rusak itu karena apa? Usia, ya memang wajar, udah 25 tahun. Yang kedua, kalau sudah makan oli, lihat hati-hati tekanan oli, oil pressure-nya. Kalau oil pressure drop, nah itu gejala awal. Bisa jadi metalnya sudah oblak. Metalnya oblak, kan pompa oli itu dari bawah, pompa oli, pompanya ke metal dulu. Kalau metalnya itu sudah aus, kocak, olinya itu tekanannya itu kurang dari situ, bocor dari situ. Begitu di situ kan langsung naik ke squirter, ke oli untuk nyemprot piston, langsung naik lagi ke atas sampai ke lifter sampai ke atas. Nah kalau dari bawah itu drop, atas itu minim oli gitu loh, dari normalnya. Yang paling parah saat semprotan oli yang ke piston itu berkurang. Jadi dia kan pakai squirter sistemnya, pakai kayak nozzle untuk nyemprot ke piston gitu dari bawah. Kalau semprotannya itu tidak normal, pressure-nya drop, piston itu tidak disemprot sama oli gitu loh. Lah itu dalam jangka waktu yang panjang bahaya banget. Eman benerinya banyak gitu. Makanya kemarin dibongkar, diturunin, bener. Crankshaft-nya itu bengkok 0,08 mili. Jadi harus di undersize gitu untuk biar dia lurus lagi. Setelah lurus baru kita balancing, baru kita setel gitu. Terus yang kedua, karena olinya drop, itu klep bengkok 2. Tempatnya klep itu ke aus 2 atau 3. Terus banyak banget part di atas di cylinder head itu rusak gara-gara olinya kurang, mungkin begitu. Terus piston kocak semua. Piston udah kocak semua, kita ganti piston, kita ganti ring, kita ganti metal semua. Tapi itu kan gampang, beli baru ada. Yang paling sulit itu di saat kita harus benerin karkas, karena kunci utamanya 80 series itu adalah karkasnya harus lurus dan balance, karena 6 silinder sama dengan 2F. 2F itu mesin-mesin 6 silinder itu karkas itu sangat menjadi kunci utama. Lebih karena panjang gitu loh karkasnya. Jadi lebih konsen di ukuran itu. Setelah itu jadi selesai, begitu overhaul harus overhaul duduk dulu baru boleh jalan. Setelah jalan normal baru bospomnya kita naikin tuning-tuning gitu. Bertahap memang. Ini udah selesai modifikasi rebuild-nya engine. Alhamdulillah normal sekarang mesinnya. Tinggal kita rayen-rayen, nanti mau dibawa pulang langsung jalan ke Sumatera Selatan. Terus budgetnya sisa. Buat apa mas? Bikin mobil rapi aja pak. Oke. Akhirnya kita bikin begini. Pakai winch,
karena memang kebutuhan winchnya juga untuk nampang-nampang, juga kebutuhan winchnya pakai bracketnya Metalcraft, dipadu pakai PIA LP570, winchnya pakai Warren VR Evo, cukup secara tonase cukup, terus wireless remote jadi nggak perlu ribet-ribet. Sama ARB base rack, kebetulan ARB base racknya pesanan kita masuk, kita pasang sama lampu depannya LED barnya PIA. Jadi atasnya tidak seperti mobil off-road nih, seperti mobil kantoran, tetap LED bar yang paling rapi. Kan sama ARB base rack kan PIA, coba nanti detailnya kita lihat kan. Jadi enak dilihat. Terus mobil ini sudah lift 2 inch pakai tough dog, bannya pakai 295. Ini nunggu ban datang, nanti akan pakai ban 35 16. Itu ban paling nyaman kalau mau setup 80 seri kota-kota, empuk, nyaman. Bannya 35, peleknya ring 16. Sebenarnya peleknya kalau bisa lebarnya 8,5, cuman pakai pelek standar masih oke lah, adaptor aja gitu. Ini udah dipasang adaptor, jadi fitmentnya udah oke. Shockbreaker setir tough dog SV. Nah ini juga ada kendala, worm setirnya agak berat. Ini nanti kita akan bongkar total, kita bersihin total bagian-bagian flownya ini oil pressure supaya kondisinya fit lah gitu. Yang paling seneng aku lihat adalah kalau teman-teman mau setup harian, mau setup rapi, mobilnya Land Cruiser 80 series dipakai daily masih oke. Ya gini, pakai winch, lampu PIA, atasnya LED barnya PIA. Kalau kita lihat detail enak dilihat. Terus lampu seinnya sebenarnya aku pengennya GDM, cuman ini belum dapat jadi pakai kuning bikinan. Kalau ini lampunya seinnya sudah GDM yang asli, oke banget mobilnya dilihat. Sama Dalflecta belakang harusnya, cuman kosong semua barangnya. Nanti kita tunggulah. Nah, terus yang upgrade setelah ini sebenarnya kalau 80 series, kalau overhaul mesin itu semua selang ganti baru aja. Itu udah rapuh lah, semua selang ganti baru. Terus kalau bisa nih, kalau radiatornya sudah kurang bagus ganti koyorat aja karena harganya lebih murah daripada original. Kualitasnya jauh lebih bagus. Terus knalpotnya kalau mau pakai luar kota gitu pakai 3 inch reflow. Itu responsif karena spooling boost turbonya lebih di awal gitu. Dan bikin mesin lebih awet karena exhaust gas temperaturnya turun, suhu ruang bakarnya lebih terjaga. Itu kalau sudah overhaul mesin ini kan habisnya lumayan nih, 50-an jutaan habis juga karena total gitu kan. Nah, biar awet lama maintenance-nya begitu. Upgrade untuk membuat mesin ini lebih awet. Mobil ini juga interiornya diganti-ganti, ada rig, ada apa pasang-pasang juga. Jadi ya udah, mobil ini juga untuk kantor suatu saat mau overland tinggal pasang tenda, jalan overland gitu. Enak banget. Wes cukup oke gitu.